Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan petani sekalian dan penonton setia channel Husni Farm? Kali ini saya akan membahas sedikit dan mengulas sedikit masalah asam amino, apa manfaat asam amino untuk tanaman, dan juga cara pembuatan seperti apa dan bahan-bahannya apa saja. Ikutin terus ya video ini sampai akhir, karena nanti proses pembuatan ada di akhir video. Bagi kawan-kawan petani sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar channel ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat video. Nah, kali ini akan saya jelaskan sedikit masalah asam amino ya. Apa itu asam amino? Itu asam amino itu protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Jadi selain tanaman, manusia juga membutuhkan asam amino ya untuk kita hidup dan sehat. Nah, asam amino ini untuk meningkatkan hasil dan kualitas secara keseluruhan. Ada beberapa penelitian menunjukkan adanya asam amino secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas fisiologi tanaman dan juga kesehatan tanah ya. Kebutuhan asam amino dalam jumlah esensial pada tanaman dapat meningkatkan hasil dan kualitas secara keseluruhan. Jadi kawan-kawan, asam amino ini itu dispray. Memang bagus itu di spray ke tanaman itu. Kalau saran saya sih di usia sebelum kita proses tanam itu kita spray dulu pakai asam amino, tapi asam amino yang kita buat sendiri ya. Kalau kita beli itu mahal, itu 1 liter aja hampir 200.000 kita beli ya, asam amino ini. Nah, manfaat dari asam amino ini itu sangat bermanfaat ya untuk tanaman. Itu salah satunya itu untuk menghindari stres lingkungan. Contohnya apa saja? Itu kondisi stres lingkungannya seperti suhu tinggi, cuaca panas, kelembapan rendah, seperti tempat kita sering hujan, kekeringan. Kadang kita kan tanam itu sering kekeringan, itu kena serangan hama, kena banjir, banyak lagi yang lain-lainnya. Karena efek pestisida juga berdampak negatif untuk metabolisme tanaman. Itu menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas produksi tanaman. Jadi tanaman itu mau sehat, kita juga harus merawat dan memberi vitamin. Itu aplikasi asam amino itu baik sebelum, selama, atau setelah terjadinya stres lingkungan. Itu sangat baik. Jadi kita menghindari terjadinya stres lingkungan sudah terjadi baru kita aplikasi. Jadi lebih bagus itu sebelum terjadi kita aplikasi dulu. Nah, yang kedua itu meningkatkan kandungan klorofil dan laju fotosintesis. Nah, tanaman juga melakukan fotosintesis ya kawan-kawan. Sini saya sering campur pakai PSB, yang sering saya campur agar lebih jos lagi ya. Itu untuk memproduksi karbohidrat. Tingkat fotosintesis yang rendah akan berakibat pada berkurangnya sintesis karbohidrat. Kandungan klorofil sangat berperan. Itu memang sangat berperan ya, kandungan klorofil itu hijau daun itu dalam proses fotosintesis. Itu penyerapan energi cahaya matahari. Itu saya selalu aplikasikan PSB kawan-kawan. Nah, semakin tinggi klorofil, laju fotosintesis juga lebih tinggi. Aplikasi asam amino akan meningkatkan kandungan klorofil pada tanaman pada hijau daun, sehingga laju fotosintesis itu menjadi lebih tinggi. Jadi tanaman itu akan menjadi lebih sehat ya kawan-kawan. Itu manfaatnya. Ini murah lagi ya. Kita harus beli sendiri. Itu mahal kalau harus beli sendiri. Oke. Jadi satu lagi itu mengatur pembukaan stomata. Jadi dia akan mengatur pembukaan stomata tanaman itu lebih lama. Apalagi kalau dicampur pakai PSB itu lebih jos lagi ya kombinasinya. Saya selalu aplikasi PSB kepada tanaman saya. Nanti saya akan share itu tanaman saya yang rusak, bukan tanahnya ya, tapi tanaman saya yang rusak karena kena diserang hama keong kemarin. Tidak saya aplikasikan racun keong, jadi tanamannya terserang hama keong. Nah,
Itu yang satu lagi itu menghindari aktivitas mikroba tanah. Bukan menghindari tapi meningkatkan aktivitas mikroba tanah. Jadi kita itu aplikasi Asam Amino itu kita spray. Nah, jadi kita spray ke tanaman, itu lebih baik dia akan menempel ke tanaman, ke daun tanaman. Nah, setelah itu sisa-sisa spray atau embun tadi akan jatuh ke tanah dan meningkatkan aktivitas mikroba di tanah, makanan sebagai mikroba di tanahnya. Itu nutrisi bagi mikroba tanah. Nah, aplikasi Asam Amino itu ke dalam tanah akan meningkatkan aktivitas dan populasi mikroba, itu yang mikroba yang menguntungkan ya untuk tanaman ya, kawan-kawan. Nah, jadi bahan-bahannya itu tidak susah ya. Nah, itu ada keong mas ini. Nah, keong mas ini kita cacah. Usahakan itu sampai halus, karena nanti kalau nggak halus nanti proses penguraiannya itu agak lama ya, karena udah pernah saya coba. Jadi kalau halus itu prosesnya lebih cepat dalam pembusukannya. Ini saya pakai keong mas itu karena kemarin hama dan saya kutip di ladang, jadi saya kutip itu sebagai hama. Yang kedua itu kita pakai untuk bahan pengurainya itu saya pakai nanas. Ini sisa-sisa kulit-kulit yang saya berikan. Setelah itu di blender ya kawan-kawan. Nanti di blender seperti ini, di blender pokoknya di blender jadi halus sehalus mungkin. Itu bahan-bahannya. Satu lagi itu gula putih. Ini gula putih kita cairin dulu gula putihnya. Setelah itu nanti baru setelah cair kita dinginkan. Jangan lupa itu didinginkan dulu ya kawan-kawan ya. Gula putihnya setelah dingin nanti baru kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya. Yang terakhir itu ada IM4 sebagai biostarter untuk biostarter untuk mengurai. Jadi saya pakai nanasnya itu sekitar 1 kilo. Itu kulitnya ya, kebanyakan kulitnya ya. Nah, kulitnya ini saya blender, saya masukin, saya blender sampai halus. Setelah itu baru saya tuangi lagi. Begitu seterusnya sampai habis ya. Tuangkan seperti ini. Nanti akan kita campur menggunakan M4 tadi. Setelah itu keong masnya yang udah kita cacah tadi kita campur juga ke bahan-bahan ini tadi. Setelah kita letakkan di wadah, nanti semua yang terakhir itu kita menggunakan air ya. Saya pakai di sini 5 liter. Nah, saya ingatin lagi, itu keong masnya itu harus dicacah sama halus sampai halus. Jadi bahan-bahannya jangan lupa, itu pertama keong mas, setelah itu nanas, setelah itu IM4, setelah itu gula putih, setelah itu gula putihnya setengah kilo ya, setengah kilo aja cukup. IM4 nya itu dosisnya itu 10 tutup udah cukup. Airnya itu saya pakai 5 liter. Jadi nanti kita campurin semuanya, baru nanti gulanya kita letakin, kita campur di wadah yang udah kita sediain ya. Wadah terserah wadahnya apa aja, dan jangan lupa itu wadahnya juga dibersihkan. Saya pakai ini Tupperware plastik ini seperti ini. Nah, ini nanti setelah kita cacah-cacah tadi ya, dan masukin sini sama nanasnya tadi. Setelah itu nanti kita masukin itu gula putih yang udah kita cairin tadi dan udah dingin. Nah, ini gula putih kita masukin ke dalam. Oke, nah setelah itu kita tambahin air sebanyak 5 liter ya kawan-kawan ya. Ini gula putih yang udah kita cairin ya, bukan gula merah. Jadi ini gula putih yang udah kita cairin. Oke, kita masukin. Setelah itu kita masukin airnya ya. Airnya itu sekitar 5 liter. Jadi 5 liter itu kita masukin dan kita tunggu. Ini kemarin saya tunggu itu sekitar 1 bulan baru mulai terurai. Itu aromanya itu wangi asam seger ya, seperti aroma tape. Itu aromanya seperti itu, tidak ada berbau busuk sama sekali, aromanya seperti tape.
Nah setelah ini kita tutup ya, setelah kita masukin airnya 5 liter tadi kita tutup rapat nantinya. Ini udah dicampur semua. Nah, ini nanti diaduk sedikit ya, diaduk sedikit. Setelah itu kita tutup rapat, dan ini hasilnya setelah 1 bulan 2 minggu ini. Kita beberapa hari itu udah habis semua ya. Sebenarnya kalau kawan-kawan petani sekalian itu mencacah keong emasnya itu lebih halus, itu akan lebih cepat terurainya. Ini karena kemarin saya cacahnya itu agak kasar, tidak begitu halus, jadi terurainya lama. Dan ini saya campurin PSB hijau. Nanti kita lihat video selanjutnya ya kawan-kawan ya. Kita campurin, kita kombinasi dengan PSB hijau agar lebih jos lagi. Jadi saya kombinasi pakai PSB hijau ya kawan-kawan. Oke, sekian dulu kawan-kawan video ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan petani sekalian. Untuk masukan komentar silahkan komen di kolom komentar. Saya tunggu, saya juga belajar. Boleh di komen-komen, boleh kasih saran apa-apa yang harus saya buat. Nanti masalah asam amino ini akan saya bahas secara detail. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dukung terus channel ini. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan, dan kelancaran dalam kita menjalankan usaha tani ini. Maju terus petani milenial, tetap berinovasi dan tetap semangat walaupun halangan itu pasti selalu ada. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Nanti insya Allah akan saya upload itu bukan lahan, tapi tanaman saya yang sudah rusak terkena hama keong. Apakah nanti pulih, nanti akan saya update dan saya kasih informasi ke kawan-kawan sekalian, sekaligus untuk aplikasi asam amino dan PSB. Oke, semangat terus.